Halo semuanya, kenalin nama aku Gia Salva Francisca Berlin, mahasiswa program studi gizi Universitas Sriwijaya. Jadi hari ini kita akan melakukan analisa jurnal pada bidang mikrobiologi, pangan, dan gizi. Kira-kira jurnal apa sih yang akan kita review hari ini? Adapun judul jurnal yang akan kita bahas yaitu jenis ragi dan bahan pembungkus terhadap kualitas tempe. Jadi fokus kita adalah terhadap bahan pangan tempe dan bagaimana sih fermentasinya dan jenis ragi apa serta bahan pembungkus apa yang membuat tempe itu kualitasnya jadi yang paling baik. Gimana kalau langsung aja kita mulai? Nah, teman-teman, jadi di sini pasti kalian udah familiar kan sama makanan yang namanya tempe. Jadi, tempe adalah olahan makanan hasil fermentasi asal Indonesia yang dalam proses pembuatannya menggunakan ragi yang mengandung mikroorganisme. Selain rasanya yang enak dan harganya relatif terjangkau, tempe juga memiliki banyak nilai kandungan gizi, yang diantaranya vitamin B6, vitamin K, protein, dan merupakan makanan yang berserat tinggi. Jadi, apa aja sih mikroba yang terdapat pada tempe? Jadi, mikroba utama yang berperan dalam pembuatan tempe adalah kapang Rhizopus oligosporus yang tumbuh membentuk hifa putih pada permukaan kedelai, sehingga menghasilkan tekstur yang padat dan kompak. Selain kapang utama tersebut, pada inokulum tradisional yang disebut usar, ditemukan pula juga berbagai mikroorganisme lain, seperti hamir, bakteri aerobik, dan bakteri asam laktat. Tapi gimana sih proses pembuatan tempe itu? Jadi langkah awalnya dimulai dengan adanya penyortiran dan pencucian kedelai impor untuk menghilangkan kotoran. Kedelai direbus selama 30 menit dan direndam selama 1 malam. Air sisa rendaman tersebut dibuang, kedelai dicuci dan dilakukan pemisahan kulit ari kedelai. Kedelai dipisahkan menjadi dua bagian dalam wadah yang berbeda dengan berat masing-masing 1,5 kilo. Kedelai direndam kembali menggunakan air panas selama 30 menit. Kedelai ditiriskan dan dilakukan penambahan inokulum dengan cara menaburkan ragi, instan, ataupun pengusaran pada kedelai sesuai dengan perlakuan. Kedelai yang telah diinokulasi dibungkus, diberi label sesuai perlakuan, dan difermentasikan selama 24 jam. Jadi, udah tahu kan proses pembuatan tempe gimana? Jadi gimana sih perbedaannya sebelum fermentasi dan sesudah fermentasi? Nah, kita tahu bahwa tempe merupakan produk fermentasi yang berasal dari kacang kedelai. Jadi, pada saat sebelum fermentasi, kedelainya terpisah, keras dan berwarna kuning pucat, serta tidak ada aroma khas dan teksturnya rapuh. Tetapi sesudah fermentasi, tempe tersebut tertutup hifa putih, padat dan kompak. Warnanya putih cerah serta ada aroma khas tempe. Nah, di sini nutrisinya pun lebih mudah dicerna. Jadi, apa sih manfaat mikroba tersebut pada tempe? Pada kapang rhizopus, itu kan menghasilkan enzim. Nah, enzim ini menyebabkan pemecahan protein dan karbohidrat sehingga gizi pada tempe lebih mudah diserap oleh kita. Pada khamir, yaitu menghambat kapang penghasil aflatoksin. Pada bakteri asam laktat, mendukung keamanan pangan, cita rasa, dan aroma. Jadi, mikroba pada tempe tersebut sama-sama menciptakan tekstur padat dan aroma khas tempe. Nah, tadi kan kita udah tahu nih gimana proses pembuatan tempe, apa yang terjadi selama fermentasi, tapi kan kita belum tahu faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi fermentasi tersebut. Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi fermentasi pada tempe yaitu jenis ragi, bahan pembungkus, suhu ideal, serta kualitas kedelai. Nah, berdasarkan penelitian dilakukan di jurnal tersebut, diketahui bahwa jenis ragi usar lebih cepat tumbuh dan tahan lama dibandingkan ragi instan. Nah, untuk bahan pembungkus, daun pisang tersebut itu lebih alami, serta suhu idealnya adalah 20-37 derajat Celcius. Untuk kualitas kedelai yang digunakan, itu yang bersih dan utuh.
Selain bikin kenyang, tempe juga bermanfaat loh bagi kesehatan. Jadi tempe itu kaya akan protein, asam amino, vitamin B6, dan juga terdapat kandungan isoflavin untuk mencegah osteoporosis dan menopang kesehatan tulang, serta menurunkan risiko jantung, stroke, kanker, dan gangguan pencernaan. Selain itu, pada saat fermentasi, tempe menghasilkan senyawa antibakteri dan antioksidan. Nah, kita udah sampai nih di kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah jenis ragi dan bahan pembungkus itu sangat memengaruhi kualitas tempe. Pada jurnal didapatkan hasil terbaik adalah usar dan daun pisang karena menghasilkan warna putih cerah, aroma yang disukai, dan daya simpan yang lebih lama. Jadi tempe itu tidak hanya sebagai pangan tradisional, tetapi juga pangan fungsional untuk kesehatan. Nah, gimana? Jadi udah tahu kan gimana sih proses pembuatan tempe itu, mikroba apa aja sih yang ada di tempe itu, gimana proses fermentasinya, serta manfaatnya bagi tubuh kita. Nah, sampai sini dulu ya video kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Bye-bye!